Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Pada tema 3, toko dan penemuan kelas 6. Yang model yang saya ambil adalah model konstruktivisme, yaitu yang mengenai pendekatan saintifik dan metodenya adalah pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, pada teori konstruktivisme ini ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa pembelajaran ini berdasarkan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat pemahaman. Tujuan teori belajar konstruktivisme sendiri adalah yang pertama adalah membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi lebih pemikir aktif. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, dan review. Nah, dalam 4 tahap ini siswa harus tahu, paham, dan mempraktekkan saat melaksanakan kegiatan belajar yang menggunakan teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya ada beberapa, yaitu menuntut kreativitas peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya atau pengetahuannya. Teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Nah, adapun kelemahannya adalah muncul miskonsepsi karena pemikiran siswa yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, membutuhkan waktu relatif lebih lama karena peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, kemungkinan terkendala dengan sarana prasarana. Yang pendekatan saintifik adalah pengertiannya adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Tujuannya pendekatan saintifik sendiri adalah pembelajaran ini guna untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membantu kemampuan dalam menyelesaikan masalah, serta sistematik menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pendekatan saintifik ada beberapa, yaitu melalui mengetahui, observasi, menanya, questioning, mencoba, eksperimen, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, asosiasi, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi. Tentu juga harus mengkomunikasikannya dan menciptakan serta membentuk jaringan networking. Nah, menurut Daryanto, adapun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Nah, berikut adalah gambaran langkah-langkah ini, dan beberapa langkah-langkah ini harus melalui pemahaman siswa tentunya agar siswa itu paham dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, prinsip-prinsip pendekatan saintifik ada beberapa. Pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus dilakukan saat melaksanakan pendekatan saintifik. Siswa harus paham, siswa harus tahu langkah-langkah dan maksud tujuannya pembelajaran tersebut apa, dan harus mempraktekkan di dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.